Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi KSN. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika untuk pembahasan OSK 2013 nomor 3 yang akan saya bahas secara mudah dan sederhana dalam rangka persiapan OSN, tentu saja bersama dengan saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi untuk teman-teman yang mau memperdalam fisika silahkan untuk melihat-lihat video yang lainnya sebagai sumber belajar. Ayo kita mulai saja. Soal OSK 2013 nomor 3 mengenai hukum kekekalan momentum. Sebuah balok massa M bergerak dengan kelajuan V0 di atas lantai licin. Sebuah batang homogen bermassa M besar yang nilainya lebih besar pada M kecil dan panjangnya L tergantung dengan bebas pada langit-langit dan mula-mula dalam keadaan diam. Lihat gambar di bawah. Batang M ditumbuk oleh balok M tersebut. Tepat sesaat setelah tumbukan, batang berayun dan balok diam. A. Periksalah apakah kasus di atas termasuk tumbukan elastik atau tak elastik. Dan B, tentukan ketinggian maksimum batang ketika sudah berayun ya. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini adalah gambaran ketika balok M menabrak kemudian diam. Setelah itu batang M akan berputar karena sini ada sumbu rotasi dengan kecepatan awalnya adalah omega 0, maka dia akan naik ke atas dan suatu saat berhenti sesuai dengan energinya ya. Nah, kalau kita perhatikan nanti naiknya batang ini, kita lihat posisi awalnya pada keadaan pusat massa di sini ya, di awal, dan ketika pusat massanya ada di sini. Ya, mari kita mulai dengan membuat persamaan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi inilah peristiwa tumbukan ya. Kita akan melihat geraknya gerak rotasi. Jadi nanti partikel ini kita jadikan gerak rotasi terhadap sumbu O, tentu saja karena batang M ini bergerak terhadap sumbu O ya. Oke, jadi sebelumnya kita buat dulu tanda positif untuk momentum sudut, karena momentum sudut secara vektor, jadi arah berlawanan jarum jam saya misalkan positif ya, karena ini gerakannya berputar seperti ini, jadi yang positifnya sebaiknya sesuai dengan ini. Nah, mari kita lihat di sini ada dua benda, berarti jumlah momentum dari dua benda tersebut terhadap titik O, momentum sudutnya ya, itu adalah harus sama sebelum dan sesudah tumbukan. Jadi I1 omega 1 tambah I2 omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen tambah I2 omega 2 aksen. Kemudian kita isikan untuk materi benda partikel pertama, yaitu balok ini ya. Nah, ini partikel, maka momen inersianya adalah mr kuadrat dikali kecepatannya terhadap sumbu rotasi O ya, berarti kecepatan linearnya dibagi jaraknya ya, V dibagi R tambah I2 omega 2 ya. Nanti ini kita isi 0 karena batang belum bergerak. Kemudian setelah tumbukan, batang yang bergerak justru ya. Dan ini benda M nya diam. Mari kita isikan angkanya ya. Jadi ini momentumnya ml kuadrat dikali V0 per R L sesuai gambarnya, ditambah ini momen inersia batang karena berputar terhadap O, berarti sepertiga ml kuadrat, tapi omeganya 0 ya. Kemudian batang massa M ini masih sama momen inersianya, tapi kecepatannya sekarang 0, V nya 0, jadi di sini kita isi 0. Kemudian untuk batang sekarang dia berputar, jadi momen inersianya sepertiga ml kuadrat dan omeganya kita sebut saja omega 0 ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita selesaikan persamaan ini ya, yang luas kiri ml kuadrat dikali V0 per L, yang kanannya sepertiga ml kuadrat kali omega 0. Di sini ada L kuadrat kita coret, maka kita bisa mendapatkan omega 0 nya, yaitu kali silang ya, 3m V0 per M besar L, satuannya radian per second. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi kita lihat bahwa batang ini akan berputar dengan kecepatan sudut omega 0, sementara balok M ini diam ya.
Jadi ini kecepatan sudut batangnya. Nah, sekarang maka batang tersebut akan naik ke atas ya dengan putaran tertentu ya. Makin lama makin berkurang kecepatan sudutnya dan suatu saat berhenti. Nah, misalkan pada keadaan berhenti ini terjadi perbedaan ketinggian antara pusat massa awal dan akhir ya. Saya sebut H itu. Dan kita akan menggunakan persamaan energi, maka kita tentukan dulu acuan atau referensi di mana energi potensialnya bernilai 0. Nah, untuk kemudahan saya pilih di sini ya, di pusat massa awal ya, di sini EP-nya 0. Ini adalah acuan untuk energi potensial 0. Nah, sekarang kita lihat energi kinetik awalnya adalah setengah M V0 kuadrat. Itu berasal dari balok M ini. Kita akan menghitung sekarang energi setelah tumbukan ya. Jadi energi akhirnya adalah setengah I omega kuadrat ya. Kita substitusi I-nya sepertiga ml kuadrat untuk momen inersia batang yang berputar pada salah satu ujung dan omega 0 ini ya. Kita selesaikan. Jadi ini 1/6, kemudian ini dikeluarkan jadi 9 ya ml. Ini bisa dicoret. Maka kita mendapatkan persamaan energi akhirnya adalah 3M per 2M besar dikali M V0 kuadrat. Nah, ini kalau kita bandingkan nggak sama ya dengan ini. Berarti ada perbedaan energi. Nah, selisihnya kita hitung, yaitu energi awal diselisihkan dengan energi yang akhir ya. Jadi delta energi setengah M V0 kuadrat dikurangi yang ini. Maka kita mendapatkan bentuknya adalah ini setengah M V0 kuadrat dikali 1 min 3M per M besar, dan ini tidak 0, artinya tumbukannya tidak elastis ya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk persamaan energi untuk mengetahui berapa tinggi H ini. Hukum kelihayan energi mengatakan EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 ya. Karena di sini gaya-gaya yang ada di sini adalah gaya konservatif ya. Sekarang kita akan melihat persamaan energinya ya. Kita akan menggunakan persamaan energi ini untuk gerakan batang ini. EP1 awal, ini keadaan awal maksudnya, ini adalah keadaan akhirnya ya. Kita tuliskan tadi EP1-nya 0 ya, karena acuannya di sini. Kemudian EK1-nya adalah energi kinetik batang ini, tentu saja adalah yang ini tadi ya. Kemudian sama dengan MGH untuk energi potensial ketika batang ini sampai di sini, sementara energi kinetiknya 0. Dan dari sini kita bisa menghitung nilai H tentu saja. Jadi kita sederhanakan dulu. Dan setelah itu kita hitung H-nya, maka kita bisa mendapatkan 3M kuadrat V0 kuadrat per 2M kuadrat ya, kali G ya. G-nya di bawah ini. Ya. Demikian pembahasan mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK 2013 nomor 3. Untuk teman-teman silahkan untuk subscribe ya bagi yang merasakan manfaatnya dari pembahasan video ini. Silahkan juga untuk komen yang positif tentunya untuk membangun pengembangan dari channel saya ini. Baik, terus semangat belajar, jangan mudah menyerah, dan selamat berjuang di KSN nanti ya, semoga sukses. Terima kasih.